Halo, salam akademia. Welcome back to my channel, Christian Wiradendi. Pada hari ini, kita akan bersama-sama mempelajari mengenai performance management atau manajemen kinerja. Pada hari ini, kita akan mempelajari tema mengenai performance management and employee development. Nah, pada hari ini kita juga akan mempelajari bagaimana pengembangan karyawan yang ada di organisasi, perusahaan, institusi kita yang tujuan akhirnya adalah meningkatkan kinerja dari karyawan itu sendiri. Stage yang pertama pada chapter kita pada hari ini berkaitan dengan performance management and employee development di buku Herman Aguinis, berkaitan dengan bagaimana stakeholders in the employee development process. Stakeholders yang ada di perusahaan, organisasi atau institusi memainkan peranan penting dalam pengembangan karyawan. Lingkungan kerja yang sehat, lingkungan kerja yang memotivasi para karyawannya, adanya support dari manajer, atasan kita atau supervisor, kemudian adanya effort dari karyawan untuk mengembangkan dirinya sendiri yang bukan hanya di comfort zone, hanya duduk nyaman, bekerja seperti biasa, dan sampai dia pensiun, dia hanya di situ-situ aja, atau hanya staff-staff biasa-biasa saja. So, ini penting sekali di dalam kaitannya manajemen kinerja, bagaimana mengembangkan karyawan keluar dari zona nyaman, dan dia bisa bekerja secara optimal, dan dia dapat meningkatkan karirnya dia. Kemudian, selanjutnya kita akan berbicara mengenai personal development plans. Nah, setiap karyawan akan dibuat rencana atau perusahaan sudah mempunyai personal development plan. Setiap karyawan punya, karyawan yang ini plannya akan diberikan untuk mengikuti training A, untuk diberikan pelatihan B. Antar divisi, antar orang itu berbeda-beda dalam penentuan personal development plans-nya. Jadi, kaitannya di dalam manajemen kinerja dengan adanya personal development plans, diharapkan 5 tahun, 6 tahun, 10 tahun yang akan datang, karyawan tersebut akan menjadi the future leader, akan berkembang. Yang tadinya biasa-biasa saja, kemudian dia mempunyai kinerja yang sangat baik, dan punya prioritas untuk naik ke tingkat kinerja, ke tingkat level yang lebih tinggi. Dan di sini personal development plan specify action necessary to improve performance, improve area of weakness and further develop area of strength. Jadi dengan adanya personal development plans, para karyawan tahu, kekurangan saya di sini dan saya membutuhkan aspek-aspek ini untuk dikembangkan. Dan diharapkan perusahaan juga mampu untuk memfasilitasinya. Kemudian selanjutnya adalah personal development plans. Itu dibagi menjadi 3, yaitu developmental plan objective, content of development plans, yang ketiga adalah developmental activities. Overall, development plan objective adalah encourage atau mendorong continuous learning, performance improvement, dan personal growth. Kemudian secara spesifiknya, development plan objective ya, sustain performance in current job, dan enrich employees works experience. Di sini dengan adanya development plan objektif akan menjadi terarah tujuan pengembangan dari setiap karyawan untuk memotivasi karyawan, meningkatkan kemampuannya dia, kemudian dia menambah pengalamannya lebih higher, lebih advance lagi, sehingga ke depan dia menemukan problem, dia mampu keluar dari problem tersebut dan menjadi problem solver. Kemudian yang kedua adalah content of development plans, yang berisi adalah what new skills or knowledge will be acquired, a timeline, how the new skills or knowledge will be acquired, and the resources and strategies that will be used. Oke, ini penting sekali berkaitan dengan content development plans. Isinya itu apa saja, hal-hal yang penting. Karyawan itu membutuhkan pengetahuan atau skill demi kepentingan karyawan itu sendiri. Kemudian adanya timeline, waktu.
Oke, saya akan coba mengambil contoh, yaitu misalkan saya tidak pede untuk berbicara di depan. Sementara next week saya harus berbicara tampil di depan, mempresentasikan apa yang akan menjadi proyek saya. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi, konten. Ayo kita membuat materi, poin-poin presentasi. Presentasi yang kita buat itu tidak perlu panjang lebar, harus per poin-poin. Kemudian saya melatih bagaimana intonasi suara saya dan bagaimana saya berbicara dengan percaya diri. Itu contoh yang pertama. Kemudian contoh yang kedua, misalkan saya dilatih, misalkan saya seorang mekanik, saya dilatih untuk bagaimana saya belum mengetahui cara merakit bodi, tetapi saya sudah mengetahui cara mengolah mesin atau cara memasangkan ban. Nah, kemudian saya diajari untuk cara merakit komponen berkaitan dengan bodi. Nah, hal itu tentu saja konten-konten itu menjadi sangat penting dan krusial berkaitan dengan job desk para karyawan. Kemudian timeline waktu yang dibutuhkan, seberapa lama. Karena perusahaan, organisasi, atau institusi membutuhkan karyawan untuk cepat tanggap. Karena berkaitan akan kinerja mereka dan kinerja organisasi itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah on the job developmental activities. Di sini ada there are several ways to which employees can reach the objective started in their development plans. Nah, di mana para karyawan di sini aktivitas-aktivitas apa saja yang membantu pengembangannya para karyawan. Di buku Herman Aguinis ada beberapa. Contohnya misalkan on the job training, dia melakukan praktek secara langsung bersama dengan mentornya. Kemudian mentoring, in-class training, job rotation, kemudian mentoring. Nah, di job rotation, umumnya ada beberapa perusahaan mungkin saat ini, ketika misalnya seseorang untuk naik ke manajer atau levelnya direktur atau top manager, umumnya dia tidak mau misalkan dari divisi marketing atau pemasaran, tapi dia tidak menguasai konsepnya finance, dia tidak menguasai konsepnya accounting, collection, dan lain sebagainya. Ini akan jadi masalah, dan ketika dia sampai di atas akan sangat atau mudah terjadi dia hanya mementingkan satu aspek. Itu pentingnya ketika misalkan dia ingin dipromosikan, oke, kamu coba dulu deh saya rotasi kemana-kemana, nextnya misalkan 5 tahun yang akan datang atau 10 tahun yang akan datang, ketika kamu levelnya di manager atau levelnya di director, kamu sudah mengetahui konsep-konsepnya dan kamu bisa mengambil keputusan yang sangat bijak tanpa melukai atau tanpa merugikan divisi yang lain. Karena secara ego sektoral kamu tidak ada, kamu sudah mengetahui semuanya, seluk-beluknya, dan tidak menganak-emaskan atau menganaktirikan salah satu divisi. Oke, next, selanjutnya berkaitan dengan, tadi kita sudah bahas berkaitan dengan 3 aspek tersebut, dan selanjutnya direct supervisor roles in the employees development. Nah, dibutuhkan dukungan supervisor di dalam pengembangan para karyawan. Supervisor should work with the employees to set development objective. Kemudian dengan adanya ini, supervisor juga akan mendapatkan keuntungan jika para karyawan yang ada di bawahnya sukses. Maka misalkan kinerja anak buahnya atau kinerja karyawannya sukses, otomatis kinerja supervisornya pun akan terangkat. Kinerja karyawannya bagus, supervisornya pun akan bagus. Dan jangan takut atau jangan membuat atau menutup karir dari karyawan, karena ke depan bisa saja karyawan yang ada di bawah kita itu lebih tinggi pencapaiannya dibandingkan kita. So, kita berikan kesempatan kepada mereka, kita berikan pengalaman, kita berikan knowledge kepada mereka, sehingga kinerja mereka menjadi baik. Dan kita sebagai seorang manajer, sebagai seorang mentor, sebagai seorang atasan akan merasa bangga jika kita punya karyawan yang berprestasi yang tinggi. Dan itu perlu diterapkan dan dilakukan. Caranya bagaimana? Di dalam buku Herman Aguinis dijelaskan mengenai feed forward interview. Feed forward interview adalah is a tool supervisor can use to explain what steps an employee must take to achieve his or her developmental objective.
berkaitan dengan perilaku, berkaitan dengan skill, knowledge, attitude, segala macam. Nah, dengan feed forward interview, para supervisor, para manajer, para atasan akan menjelaskan. Misalkan saya berhadapan dengan Anda, saya akan jelaskan kepada Anda, kalau kamu ingin sukses atau kamu mau naik sampai supervisor, kamu harus melakukan step-step ini loh. Oke, kamu harus targetnya sekian. Kemudian dari skill, kamu harus encourage, kamu harus melibatkan banyak pihak, kamu harus mencapai target. Secara knowledge kamu sudah menguasai, misalkan ilmu. Kemudian secara attitude, kamu harus rajin loh, tidak boleh terlambat. Kemudian kamu harus menunjukkan integritas kamu, kejujuran kamu, tidak melakukan fraud dan lain sebagainya. Dan itu dilakukan secara one-on-one sebaiknya. Nah, di buku Herman Aguinis terdapat steps of a feed forward interview. Yang pertama, elicit a success story. Kedua, uncover the underlying success factors. Dan ketiga, extrapolate the past into the future. Di mana step-step ini ingin mengatakan bahwa, ini kisah sukses saya. Setelah saya mencoba encourage, ini kisah sukses saya, dan saya akan coba ceritakan kepada kamu, dan saya berharap kamu bisa mengikuti kisah sukses saya. Entah kamu bisa meniru secara langsung atau mempunyai metode kamu yang biasa kamu pakai dengan gaya kamu sendiri, dan saya berharap kamu bisa sukses dengan saya memberitahukan kisah sukses saya. Secara tidak langsung saya akan memberikan motivasi kepada Anda untuk bisa berkinerja, untuk bisa bekerja secara baik. Step selanjutnya berkaitan dengan 360 degree feedback system, di mana 360 derajat penilaian atau adanya feedback sistem umpat balik ini akan sangat membantu dan sangat memberikan feedback yang sangat baik kepada para karyawan di organisasi, perusahaan, atau institusi. Karena dengan adanya 360 derajat ini, penilaian bukan cuma atasan. Kita bisa mengambil dari berbagai sumber 360 derajat, atasan, kemudian dari rekan kerja, kemudian dari bawahan, kemudian dari N+2 misalkan. Saya seorang karyawan biasa, supervisor saya N+1, N+2 adalah karyawan manager yang akan menilai saya. Dengan begitu, saya akan mendapatkan feedback yang sangat positif untuk meningkatkan kapabilitas saya. Dan hasil penilaiannya pun lebih objektif dan mengurangi bias. Di 360 derajat sistem ini akan sangat baik diterapkan di organisasi bila adanya culture, adanya budaya perusahaan yang menginginkan itu. Jika budaya atau culture dari perusahaan atau organisasi Bapak Ibu tidak mendukung dengan adanya sistem penilaian ini, ya sudah, daripada repot-repot dan harus kerja lebih ekstra lagi, udah penilaian dari atasan. Dan itu tidak akan bisa mendapatkan feedback yang sempurna, tidak bisa mendapatkan feedback yang baik, dan akan cenderung subjektif, bias. Kalau misalnya karyawan tidak suka, penilaian hanya cuma atasan, ya sudah, penilaiannya hanya itu, dan negatif. Tetapi kalau dengan 360 derajat, kita bisa menilai secara objektif. Kemudian ada partisipatori atau partisipasi, dukungan manajer, karyawan semuanya, stakeholders yang ada di organisasi. Ini akan mendukung adanya sistem 360 derajat ini. Kemudian berkaitan dengan apakah sistem 360 derajat selalu beneficial. Nah, di sini di buku Herman Aguinis ada beberapa catatan di mana akan efektif jika dia mempunyai, atau karyawan, stakeholders yang ada di organisasi mempunyai tingginya self-efficacy atau percaya akan kinerjanya dia di dalam segala tugas. Perceive there is need to change their behavior. Believe change is visible. Dan akan kurang efektif jika dia mengurangi atau kurang self-effikasinya. Keuntungannya adalah dari 360 derajat feedback system ini adalah yang tadi saya beritahu, mengurangi possibility bias, increase awareness of expectation, increase employee control. Kemudian ada resikonya. Selain advantage yang tadi saya sudah sebutkan bahwa mengurangi bias, meningkatkan kontrol secara objektif,
dapat meningkatkan saya punya performance, penilaiannya secara objektif, dan diharapkan karyawan bisa mendapatkan feedback, dan di masa yang akan datang atau selanjutnya setelah dia mendapatkan feedback, dia bisa mengubah perilaku, behavior-nya dia, skill-nya dia, knowledge-nya dia, attitude-nya dia yang tadinya kurang baik menjadi bisa lebih baik lagi. Kemudian di dalam penerapan 360 derajat ini terdapat resikonya juga, di mana di dalam buku Herman Aguinis menyebutkan unconstructive negative feedback hurts. Are individual comfortable? Apakah individual karyawan itu nyaman dengan sistem tersebut? Raters may become overloaded. If you raters, anonymity is compromised. Karakteristik dari 360 derajat feedback system di dalam buku Herman Aguinis mengatakan bahwa anonymity atau tidak disebutkan nama, anonim. Kemudian observation of employees performance, raters are trained, avoidance of survey fatigue. Hal ini sangat mempengaruhi atau ini merupakan karakteristik dari penilaian 360 derajat, di mana anonim, kemudian para penilai dilatih terlebih dahulu, dan observasi secara objektif. Oke, itu berkaitan dengan chapter kita pada hari ini. Semoga informasi serta ilmu yang saya berikan kepada Bapak Ibu serta teman-teman semua dapat berguna dan dapat diterapkan di pekerjaan Bapak Ibu serta teman-teman semuanya. Terima kasih. Don't forget to subscribe my channel. And good luck. Salam Akademia.